Ya pemirsa, berbagai jenis sampah, salah satunya popok bekas pakai pun kini bisa mendatangkan cuan. Tetapi sebenarnya bagaimana caranya? Langsung saja kita akan tanyakan dan ngobrol langsung dengan co-founder dan CEO Octopus, Muhammad Ihsan. Selamat pagi, Mas Ihsan, apa kabar? Halo, selamat pagi, baik. Ya, Mas Ihsan, tadi kita sudah lihat nih cuplikan Octopus itu sebenarnya apa dan proyek besarnya seperti apa, gambaran besar. Tapi bisa jelaskan lagi nggak sih sebenarnya ide Octopus berangkat dari mana dan sebenarnya apa itu Octopus? Ya, Octopus sendiri sebenarnya adalah sebuah ekosistem ya, ekosistem digital. Kita develop ada 3 aplikasi. Aplikasi pertama itu kita berikan kepada masyarakat atau pengguna yang punya kemasan bekas ataupun sampah dan lain-lainnya. Kemudian aplikasi kedua kita kembangkan untuk pemulung, tapi sekarang kita sebut mereka sebagai pelestari, karena sekarang di ekosistem kita pelestari ini isinya ada mahasiswa, ada pemulung, ada satgas kebersihan, ada juga ibu rumah tangga bahkan. Dan kenapa kita rubah namanya sampai ke pelestari gitu, ini karena memang kita berhasil meningkatkan taraf hidup mereka gitu. Sekarang pendapatan rata-rata pelestari kita, kayak misalnya di Makassar itu sekitar 5-6 juta. Bahkan sampai salah satu di bulan Oktober kemarin ada yang sampai 10 juta. Nah, aplikasi yang ketiga adalah aplikasi untuk checkpoint gitu, ataupun untuk bank sampah lah ya, para usaha mikro yang melakukan jual beli kemasan bekas. Nah, mereka di sini bahkan ada 1.000 lebih titik checkpoint yang terkoneksi di dalam ekosistem kita, itu sudah mendapatkan pinjaman dari bank gitu untuk bisa absorb barang direct langsung dari pelestari kita gitu. Jadi jenis barang apapun Octopus sekarang bisa collect asalkan memiliki nilai ekonomis di situ gitu. Itu sih kurang lebih kalau dari Octopus ya. Barang-barang apapun bisa diambil, bisa dikolek selama memiliki nilai ekonomis. Sebenarnya apa aja sih Mas Ihsan yang termasuk barang-barang yang memiliki nilai ekonomis itu sendiri? Apakah semua jenis sampah kah atau plastik-plastik saja kah? Karena kan popok juga termasuk ya sekarang, Mas. Betul sekali. Iya. Kalau misalnya untuk jenisnya sendiri, saat ini kita untuk di beberapa kota, di tempat aktif kita sekarang, dari mulai kota Makassar, Provinsi Bali, dan baru juga kita launching di Jawa Barat, itu kita kolek ada kurang lebih sekitar 5 jenis plastik, terus kemudian kita kolek juga ada yang namanya electronic waste di situ, ada karton ataupun cardboard, terus kemudian bahkan yang di Bandung kita start juga dari popok bekas gitu. Jadi bisa dibilang cukup range-nya tuh cukup banyak. Tapi kalau untuk lebih jelasnya sebenarnya bisa nanti dipakai dari aplikasi kita langsung gitu ya. Di situ udah kelihatan kok jenisnya apa aja sih yang bisa dibantu oleh Octopus gitu. Oke, nah untuk popok sendiri menarik nih, mungkin terutama buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin selama ini nggak berpikir kalau mungkin botol minuman bekas, kardus itu sudah common atau sudah biasa. Tapi untuk popok bekas sendiri itu sistemnya seperti apa sih? Terus nanti end product-nya itu seperti apa, nanti dihasilkan untuk jadi apa? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk popok bekas sendiri, itu sekarang ibu rumah tangga antusiasnya cukup luar biasa ya, apalagi di Jawa Barat gitu. Dalam kurun waktu 3 hari terakhir saja kita udah kolek per hari 4.000 pieces popok bekas gitu dikolek oleh aplikasi Octopus. Nah, tapi tetap aja di sini memang ya tentunya ibu rumah tangga mereka dapat advantage gitu ya dari aplikasi kita gitu. Bahkan untuk popok bekas itu dihargai Rp250 per piecesnya. Per pieces popok bekas pakai itu Rp250 gitu. Dan sekarang prosesnya itu tadi dari masyarakat atau dari ibu rumah tangga diambil oleh pelestari kami, nantinya akan ditaruh di titik checkpoint. Nah, setelah itu dari titik checkpoint barang-barang popok bekas tadi itu akan dibawa oleh partner kami gitu yang memang sebelumnya udah cukup lama melakukan daur ulang popok bekas gitu, yaitu Bank Sampah Bersinar di Jawa Barat gitu ya. Dan mereka itu untuk prosesnya itu sebenarnya dari barang yang diambil mereka olah kemudian nanti jadi bricks ataupun paving block gitu. Itu yang jadi bahan bangunan lah kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ada nilai ekonomisnya di ujungnya nih gitu. Jadi benar-benar circular ekonomi dalam ekosistem kita benar-benar bisa jalan. Oke, nah untuk partnernya sendiri Mas Ihsan sudah ada berapa sampai saat ini? Dan sudah sejauh ini pengumpulannya sudah seberapa efektifkah, terutama dari ibu-ibu rumah tangga dikata Mas Ihsan tadi, dan juga terutama pada warga masyarakat pada umumnya melalui aplikasi Octopus? Ya, saat ini dengan total pelestari kita di Jawa Barat itu ada 1.200, tapi kalau keseluruhan ekosistem Octopus termasuk Makassar dan Bali itu total ada sekitar 9.000 lebih pelestari gitu yang tergabung dalam ekosistem kita. Tapi khusus untuk di Jawa Barat dengan popok bekas tadi saat ini sudah terkumpul sampai 4.000 lebih, bahkan 4.100
100 sekian gitu. Sampai detik ini pun kita masih terima order terus-terusan gitu. Pelestari kita tetap terpanggil terus mereka sampai sekarang dengan isi popok bekas tadi gitu. Jadi kalau untuk ibu rumah tangga yang terlibat bisa bilang udah sangat banyak banget gitu kalau untuk di Jawa Barat gitu ya untuk collection popok bekas tadi. Nah, untuk collection sendiri, biasanya kan untuk sampah-sampah plastik terutama, ini tidak bisa semua plastik bisa dijadikan atau bisa dijadikan nilai ekonomis tanda kutip dan bisa dijual kembali. Hanya plastik yang masih bersih, yang masih ada dengan ukuran tertentu, dengan jenis tertentu. Nah, bagaimana dengan barang-barang lainnya di Octopus? Apakah bisa secara bebas kita bisa kumpulkan kepada para pelestari atau memang harus kita persiapkan? Contohnya popok bekas, apakah harus dibersihkan terlebih dahulu, Mas? Atau memang bisa langsung diberikan gitu aja untuk para pengumpulnya atau para pelestari ini? Iya, jadi itu juga jadi salah satu pertanyaan yang sering muncul juga gitu ya dari pengguna aplikasi kita. Jadi kalau misalnya untuk popok bekas, es itu es dibersihkan dengan air mengalir gitu. Jadi benar-benar dari kotoran-kotoran padatnya itu udah nggak ada. Terus kemudian kalau saya memang masih kotoran lainnya sebenarnya kita nggak apa-apa asalkan dibersihkan dengan air mengalir. Kenapa kita berani untuk ambil popok bekas? Karena kita udah set up ya untuk health and safety standard bagi si para pelestari kita sebelum mereka ambil popok bekas tadi gitu. Jadi kalau untuk handling setiap jenis kemasan plastik termasuk popok bekas, semua informasinya udah kita provide di dalam aplikasi kita sebenarnya gitu. Oke, semuanya udah lengkap, udah tersedia. Nah, tapi kita mau tahu lebih lanjut lagi nih, terutama bagaimana bisa menghasilkan sampah-sampah tadi menjadi keuntungan terutama bagi para penggunanya, Mas Ihsan. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, kembali lagi Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas Octopus bersama Mas Ihsan. Nah Mas Ihsan, sekarang yang pasti paling ditunggu yaitu bagaimana bisa menghasilkan keuntungan nih dari sampah-sampah, dari popok dan juga botol-botol air mineral dan juga kardus yang dimiliki melalui Octopus. Sistemnya seperti apa sih Mas Ihsan? Sistem keuangannya itu sendiri? Betul, jadi sebenarnya setiap pengguna kami ataupun ibu rumah tangga tadi itu setiap dia punya popok bekas, kemudian setelah dibersihkan, dia bisa masukkan di dalam aplikasi kita. Ada berapa banyak popok bekas yang dia punya gitu. Setelah dia input, misalnya saya punya 10 dengan minimal hanya 10 pieces saja, itu udah bisa panggil pelestari kita untuk datang jemput gitu. Jadi memang kita memudahkan bagi si ibu rumah tangga biar nggak usah numpuk dulu nih gitu. Jadi bisa setiap 10 itu udah bisa langsung dijemput oleh pelestari kita. Dan setiap diverifikasi, setelah diverifikasi oleh pelestari kita, ibu rumah tangga itu akan langsung mendapatkan reward gitu, reward dari popok bekas yang dia udah kasih gitu. Jadi sebagai responsible konsumen, jadi mereka tuh mendapatkan insentif direct langsung dari produsen yang bekerja sama dengan Octopus di sini. Dan yang sekarang kita kerjasama ada Kimberly Clark Softex gitu dengan dengan popok bekasnya mereka. Jadi mereka yang memberikan insentif sebenarnya kepada setiap ibu rumah tangga kita gitu, yang memang tergabung di dalam aplikasi kita. Oke, untuk rewardnya sendiri bisa dong Mas Ihsan diceritakan itu berupa apa aja? Kalau misalnya untuk popok bekas saat ini itu dapat Rp250 setiap piece-nya. Terus kemudian kalau misalnya jenis plastik lainnya kayak botol PET, botol kemasan lain lah ya, botol-botol kemasan minuman AMDK, terus kemudian ada juga di situ botol shampoo, terus kemudian botol sabun gitu. Jadi range-nya cukup banyak. Tapi kalau untuk botol-botol tadi reward-nya itu berupa poin. Nah kemudian poinnya bisa ditukar buat apa? Saat ini poinnya bisa ditukar buat pulsa, voucher data, terus kemudian bahkan kita ada kerjasama dengan 52 F&B merchant ataupun restoran dan kafe yang bisa mendapatkan potongan harga ataupun diskon gitu ya. Jadi setiap datang ke kafe tersebut itu dapat potongan harga gitu. Itu salah satu reward yang diberikan oleh Octopus kepada responsible user kita gitu. Mereka menjadi semangat ya karena melihat reward-reward yang ada. Tetapi Mas Ihsan, kalau berbicara tentang daur ulang atau recycle, ini juga pastinya mengubah lifestyle seseorang, di mana mungkin masyarakat kita sampai saat ini masih terus harus diajarkan bagaimana memilah sampah, yang organik non-organik, bagaimana recycle. Ada nggak sih awal-awal tantangan atau kendalanya itu sendiri? Karena kan pasti kalau dengar reward orang pasti langsung mau, tetapi untuk mengubah lifestyle, maybe it's not that easy kan Mas? Exactly. Jadi memang kita nggak bisa pungkiri gitu ya, aplikasi semacam Octopus bisa dibilang mungkin bisa nomor 3 atau mungkin nomor 4 gitu dari kebiasaan masyarakat. Nomor 1 mungkin e-commerce, kedua ride hailing, ketiga even mobile banking, keempat game, baru habis itu Octopus mungkin gitu. Jadi dengan cara yang kita lakukan adalah kita membiasakan masyarakat untuk coba pakai aplikasi kita terus gitu. Caranya gimana? Kita dengan hanya minimum 10 pieces tadi, saya punya 3 botol AMDK, kemudian saya punya 7 pieces popok bekas pun, itu udah bisa panggil pelestari. Jadi
kita mengencourage kepada para pengguna ataupun masyarakat supaya mereka tuh bisa sering gitu ya, karena semakin sering dia pakai itu akan langsung terpatri lah di kepalanya dia gitu. Jadi oh iya, saya belum panggil Octopus nih hari ini gitu. Jadi kita coba membiasakan mereka dengan kuantitinya tadi gitu, kita coba seminimal mungkin gitu untuk bisa diambil. Oke, nah untuk Octopus sendiri Mas, berarti untuk mengubah lifestyle tadi kan biar mereka gunakan sehari-hari. Mungkin sekarang ada pemirsa yang tertarik menggunakan Octopus langsung mau download. Ini untuk daerah mana saja sih yang sebenarnya sudah efektif beroperasi Octopus? Saat ini ekosistem kita pertama kalau untuk di Jawa Barat kita udah tersedia di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Kalau untuk di Provinsi Bali, kita ada di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, dan juga Kabupaten Gianyar. Kemudian satu lagi kita ada lagi di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar. Gitu. Jadi so far kita ekosistem kita baru tersedia di 3 provinsi ini, tapi hopefully di tahun ini atau mungkin sampai di tahun depan kita bisa ekspansi ke seluruh kota di Indonesia juga. Oke, nah untuk pertimbangan-pertimbangan memilih daerah-daerah ini sebagai daerah awal beroperasi Octopus itu apa Mas Ihsan? Iya, kita start waktu itu pilot sebenarnya di Kota Makassar gitu ya, di tahun 2019. Itu selama 1 tahun kita benar-benar full riset gitu, gimana caranya kita coba involve sektor informal ke dalam ekosistem digital kita. Gitu, kita memberikan solusi bagi mereka untuk bisa menggunakan aplikasi kita. Jadi kita start waktu itu di sana karena memang asumsi kita adalah kita coba start dari Indonesia yang bagian agak tengah ke timur deh gitu. Jadi paling nggak kalau untuk penetrasi ke informal sektor tuh proving modelnya bisa jauh lebih proven gitu. Intinya seperti itu gitu. Baru setelah itu kita implementasi di Pulau Jawa dan lain-lainnya gitu. Yang memang kita rasa acknowledgement-nya pun juga pasti jauh lebih tinggi gitu terhadap aplikasi dan teknologi gitu kan. Jadi memang itu salah satu main reason kita kenapa start dari situ. Dan ternyata animo Kota Makassar sangat luar biasa gitu. Kita tingkat daur ulang di Kota Makassar itu salah satu yang tertinggi loh di Indonesia gitu. Itu jadi salah satu poin penting bagi kita juga kenapa kita start dari Kota Makassar waktu itu. Oke, nah Mas Ihsan, mungkin sekarang ada beberapa masyarakat tadi udah dikasih tahu kan di mana saja ini Octopus beroperasi secara fungsional. Nah, kalau misalkan ada yang ingin menjadi pelestari juga di Octopus, caranya sebenarnya seperti apa Mas Ihsan? Ada steps by steps-nya nggak? Ya. Atau bisa langsung? Betul. Jadi menjadi pelestari Octopus itu bisa siapa aja, mau itu mahasiswa, mau itu pemulung, mau itu satgas kebersihan, mau itu ibu rumah tangga, siapapun bisa jadi pelestari gitu. Karena pelestari kita tuh setiap bulannya mereka ada pendapatan yang tetap gitu. Itu yang sebenarnya salah satu advantage point dari kita gitu. Tergantung ya pendapatannya juga tergantung dari keaktifan mereka. Dan kalau misalnya ingin mendaftar sebagai pelestari, syarat pertamanya itu minimal umur adalah 17 tahun gitu. Jadi di bawah 17 tahun itu nggak bisa mendaftar sebagai pelestari. Kemudian yang kedua adalah verifikasi by KTP gitu. Terus kemudian yang ketiga mengikuti training gitu dari di tempat ekosistem kita yang udah ada gitu ya. Kayak misalnya untuk jadi pelestari ya baru bisa di 3 provinsi tadi gitu. Terus kemudian setelah training nantinya aplikasinya udah bisa langsung aktif. Oke, berarti yang penting ada niatnya dan sisanya sebenarnya tinggal dijalanin aja karena very simple. Yang penting ini untuk melestarikan lingkungan, makanya bisa menjadi pelestari di Octopus. Terima kasih Mas Ihsan sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi dan juga inspirasi di Selamat Pagi Indonesia. Dan kita tunggu nanti kehadiran Octopus di berbagai daerah lainnya di Indonesia.